Di video kali ini, kami akan ajak Anda menuju ke kota Situbondo di Jawa Timur untuk bertemu dengan sebuah komunitas yang menamakan diri mereka Mulia, yang artinya komunitas peduli sesama. Dan sesuai dengan namanya, sahabat UP Indonesia, pastinya ada banyak sekali kegiatan-kegiatan dari komunitas ini, yang semuanya mereka lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih bagi masyarakat Situbondo dan sekitarnya yang membutuhkan uluran tangan. Seperti apakah persisnya? Mari kita simak liputannya berikut ini. Baru bangun. Baru bangun, enak. Ya, orang dari TV ya. Tidak lewe ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Happy aja kok. Jaga Om, mari. Kemarin ingat. Kenal, San. Iya. Usia berapa? 27. 27 tahun. Oh, gede banget. Udah pada banget.
Minggu libur. Minggu libur. Lihat ada sedikit booking. Betul. Mana yang mandi? Tampol lah, jalan-jalan ke Fide. Oh, habis jalan-jalan. Car Free Day. Dan seperti yang terlihat, sahabat Up Indonesia, saat ini kami sedang berada di sebuah tempat yang sangat keren nih, yang bernama Biru Daun Cafe, yang berada di kota Situbondo, Jawa Timur. Dan di sini kami juga sudah ditemani oleh 6 orang narasumber yang merupakan para pengurus dan juga anggota dari komunitas mulia. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Kita langsung mulai aja bincang-bincangnya ya. Siap. Dan pertanyaan pertama kami tentunya akan kami tujukan kepada Pak Samsul selaku ketua dari komunitas mulia ini. Pak Samsul, mungkin bisa menceritakan Pak sejarah dari komunitas mulia ini. Sejak kapan dibentuk dan cerita awal pembentukannya dulu seperti apa Pak Samsul? Baik, Koromi, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu di kota Situbondo, Baik, kota di mana komunitas ini berdiri. oke. Komunitas ini berdiri pada tahun 2021. Baik, Perlu saya sebutkan tanggalnya tanggal 21 bulan 11. baik. Berarti sudah berjalan 4 tahun ya Pak? Oke. Ya. Cerita awalnya dulu seperti apa pembentukannya Pak Samsul? Baik, Koromi, akan saya ceritakan secara singkat saja. Awal berdirinya komunitas ini dimulai dari kami bertiga. Oke. Karena pada waktu itu kami melihat karena dampak COVID yang sangat besar dirasakan oleh masyarakat Situbondo, Oke. terutama mengenai kelangkaan masker. Baik, baik. Tahun 2021 itu memang kalau kita semua ingat sahabat Indonesia saat tinggi-tingginya COVID ya. Oke. Betul. Lalu Pak, Dari kami bertiga itu
berinisiatif Oke. untuk membuat masker yang pada waktu itu masker yang jadi itu sangat mahal. Oke. Sehingga kami mempunyai keinginan untuk membuat masker dari kain. Oke, luar biasa. Memang saat itu ada kelangkaan masker ya. Oke, karena permintaan yang terlalu banyak, ketersediaan terbatas ya. Membuat masker dari kain berarti. Betul. Oke. Nah, kami beranggapan kainnya dari mana? Yes. Sedangkan dana untuk itu tidak ada. Oke. Sehingga kami berembuk bertiga dan kebetulan Oke. istri saya itu adalah seorang penjahit. Oke. Baik, baik. Karena istri seorang penjahit, terlintas ya Pak. 3 orang di awal itu siapa saja Pak? 3 orang itu adalah Ibu Meria, Baik. Bapak Arif, dan saya sendiri. Oke. Jadi diawali oleh 3 orang ini dan kegiatannya, awal-awal kegiatan itu hanya sebatas dari pembagian masker yang dibuat sendiri ya. Betul. Oke, luar biasa. Lalu kalau sekarang ada berapa anggotanya? Setelah berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, Oke, maka teman-teman kami rupanya bersimpatik untuk bergabung. baik. Nah, itu ada 10 orang. 10 orang ya. Ya. Siapa saja mereka ini, Pak? Profesinya apa saja? Profesi berbagai macam ragam lah istilahnya yang Oke. kami ikut. Pengusaha, Oke, ada entertainment, oke, ada karyawan swasta, baik. ada wira swasta, Oke, ada ibu rumah tangga biasa, Oke. itu aja. seperti itu ya. Ya. Dan kalau di sini yang hadir 6, berarti ada 4 yang tidak hadir. Siapakah mereka itu? Ya, mereka berhalangan karena ada kesibukan masing-masing. Baik. Yang pertama adalah Nani, Oke, Pak Lukman, oke, Neneng, oke. dan Envi. Oke, luar biasa. Salam ya buat yang tidak bisa hadir. Seperti itu ya Pak Samsul? Ya, betul. Baik. Sekarang berkembang jadi 10 orang, di mana rupanya mereka ini terdiri dari lintas profesi ya. Betul. Baik, baik. Lalu kalau kegiatannya nih sekarang, apa saja kegiatan dari komunitas mulia ini? Baik, Koromi, sebelum kepada kegiatan, Oke, kami beritahukan dulu, kami sampaikan dulu bahwa kenapa kami menamakan komunitas ini adalah peduli sesama. oh yes, itu saya kelupaan tuh untuk menanyakan. Kami juga ingin bertanya itu Pak, terkait pemilihan dari nama komunitas mulia berarti ya? Betul. Oke, apa artinya? Adakah maksudnya Pak? Ada Oke, makna dari komunitas itu adalah memang ada beranggapan bahwa apalah arti sebuah nama. Oke. Tapi bagi kami nama adalah melekat kepada identitas. Oke. Komunitas peduli sesama artinya kami berkegiatan tidak memandang siapa saja. Dari etnis mana, golongan mana, suku mana, tetap kalau mereka butuh bantuan akan kami bantu. waduh, luar biasa. Jadi arti komunitas peduli sesama itu tidak hanya ditujukan kepada sesama muslim. Betul. Lintas agama pun kalau perlu dibantu, Oh, dibantu. ya, pasti, Oke, benar. keren. Lalu Pak, kegiatannya nih. Kalau kegiatannya sendiri apa yang dilakukan oleh komunitas mulia ini? Untuk kegiatan mungkin teman-teman nanti bisa menjabarkan mengenai kegiatan-kegiatan yang banyak itu di Mulia, di komunitas kami biasa dijabarkan oleh Siapa? Pak Arif mungkin. Pak Arif ya. Ayo, silakan Pak Arif. Pak Arif. Di mana Pak Arif ini profesinya sebagai TKSK tadi ya, Ya, Kecamatan Situbondo. betul, Oke. Pak Romi. Bisa diulang tadi apa nih TKSK dan tugas dari seorang TKSK? Oke. Terima kasih Ko Romi dan Oke. sahabat OB Indonesia. TKSK itu adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kok. Oke, oke. Jadi di oke. setiap kecamatan hanya ada 1 orang. Oke. Ya relawan lah, relawan Baik. sosial. Baik. Oke. Dan mengingat Pak Arif ini seorang TKSK, apakah komunitas mulia ini di bawah dinas di kecamatan? Oh, tidak kok. Oh, enggak ya? Tidak kok. Jadi murni kegiatan sosial ini ya? Murni Oke. kegiatan sosial. Silakan Pak Arif,
Apa saja yang dilakukan nih kegiatannya? Oke, terima kasih Ko Romi dan sahabat OB Indonesia. Yang pertama, kegiatan mulia ini adalah bagi-bagi nasi bungkus. Oke. Yang pertama. Jadi setiap hari Jumat kita ada Jumat berkah. Jumat berkah ya. Jumat berkah. Biasanya kita ada 50 minimal itu kok 50 nasi bungkus Setiap minggu. setiap minggu. Wah, keren. Banyak sekali tuh kalau dilakukan setiap minggu ya. Oke. Oke. Lalu Oke. Yang kedua bantuan untuk paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, fakir miskin dan kaum duafa, juga ada lansia, kemudian ada disabilitas, juga ada ODGJ. oke. Bantuan sembako itu dilakukan setiap berapa lama? 1 bulan sekali kok. Oke. 1 bulan keren. sekali. Lalu Yang ketiga biasanya kita menyantuni anak yatim. ada juga santunan Ya, yatim. setiap 10 Muharram kok, 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun sekali ya. Ya. Biasanya sampai ke berapa orang kalau boleh tahu? 40 anak kok. Berarti ini menginjak 3 kali ya sudah ya? 3 Mau kali. Keempat. Mau keempat kok. Yang keempat akan dilaksanakan ini? Oke. Ya, insya Allah. Luar biasa. Lalu apa lagi Pak Arif? Yang keempat adalah paket lebaran kok. Bantuan paket lebaran itu biasanya kita bagi pada kaum duafa yang ada di sekitar lingkungan sekretariat mulia dan juga masyarakat yang ada di Kelurahan Dawan. Biasanya kalau masyarakat yang di Kelurahan Dawan kita membaginya itu pakai kupon kok. Wah, pakai kupon segala? Ya. Memangnya ada banyakkah yang dibagikan paket lebaran nih? Sampai berapa? 60 kok. Wah, berupa apa itu biasanya? Berupa paket sembako kok. Ada mie instan, kemudian beras, kemudian ada gula, ada minyak juga. Seperti itu ya? Ya. Setidaknya biar masyarakat itu di saat menjelang hari besar ada sesuatu yang dimasak lah, begitu ya? Betul kok, betul. Keren sekali. Oke. Lalu adakah kegiatan yang lain? Ada kok. Mungkin teman kami kok yang bisa membantu menjawab. Oke. Mungkin Siapa? Pak Wawang mungkin kok. Pak Wawang ya. Oke, silakan Pak Wawang. Selain ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya. Ada kegiatan 4 kegiatan utama, ada juga yang lain. Apa Yang ini? lain. Apa Pak Wawang? Iya, terima kasih Kuromi. Baik, baik. Selamat untuk OB Indonesia. Terima kasih Pak Wawang. Kalau kegiatan sih sebenarnya banyak, Kuromi. Oke. Selain yang utama memang, Baik. itu yang rutin, yang utama. Nah, ini dibilang tidak rutin karena ini memang insidental. Insidental. Ya, insidental. Oh, sifatnya insidental ya. sifatnya Seperti apa insidental. contohnya? Contohnya misalnya pada saat kita beraktivitas lain, Oke. sehari-hari katakanlah Oke. kita keluar dan bertemu atau menemukan lansia, itu yang Oke. sudah kita laksanakan ya. Oke. Lansia di pinggir jalan, Oke. dia sudah tidak punya apa-apa lagi, kelihatan dia sakit. Oke. Ya, dia sampai tiduran di pinggir jalan itu di Baik. trotoar. Setelah kita lihat, kita deketin, memang dia sakit Oke. dan dia sampai tidak sadar. Nah, Oke. langsung kita hubungi teman-teman semua Oke. dari komunitas mulia. Ya datang semua, teman-teman datang semua. Setelah kondisinya seperti itu, langsung kita bawa ke rumah sakit. Baik. Ya, Berarti seperti itu ya. sampai seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu pun dilakukan ya. Sampai itu. Jadi siapapun di antara anggota ini misalkan menemukan seseorang di jalanan Ya. yang dirasa membutuhkan bantuan, langsung action. Langsung kita. Wah, keren. bahkan kita sebenarnya dari RT, RW, Oke. ada warga, ada sesuatu yang mungkin dia tidak mampu atau tidak bisa melakukan, ya Oke. kita bantu. Oke. Ya melalui teman-teman itu. Baik. Dan banyak lagi sebenarnya kok. Oke. Banyak lagi. Apalagi yang bisa dijelaskan? Ya mungkin Mbak Vivi ya. Mungkin Oke, bisa. Mbak Vivi. menjelaskan. Oke, Ya. silakan. Ayo, Mbak Vivi. Mbak Vivi ini nama lengkapnya Mbak Frida Santi Dwi Kismadani. Yang sehari-hari rupanya sebagai staf kelurahan ya. Iya kok. Staf kelurahan Dawan bagian sosial, operator DTKS. Ya. Apa DTKS itu? DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Yang tugasnya
ya, yang tugasnya yaitu mendata masyarakat miskin. Oke. Nanti diajukan ke dinas sosial agar mendapatkan bantuan. Oke, seperti itu ya. Dan rupanya beliau ini juga seorang pengusaha yang sukses, kami dengar-dengar. Pengusaha entertainment ya. Oke, baik. Lalu apa? Kata Pak Wawang tadi ada kegiatan lain yang bersinggungan dengan yang dilakukan oleh Mbak Vivi berarti ini. Apa Mbak Vivi? Ketika kita di lapangan Oke. warga itu miskin dan tidak masuk DTKS. Oke. Kita langsung meminta fotokopi KTP-nya Oke. dan KK agar saya ajukan ke data DTKS. Oke. Agar warga tersebut mendapatkan bantuan untuk selanjutnya. Oke. Tentunya zaman sekarang ini sangat penting sekali ya terkait dengan kelengkapan data KTP seperti itu ya, agar masyarakat utamanya yang tidak mampu itu bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah ya. Pertanyaannya Mbak Vivi, misalkan nih seperti tadi contohnya Pak Wawang bercerita atau Pak Nur Anwar, panggilan akrabnya saja Pak Wawang ini, sahabat Indonesia. Pak Wawang tadi sempat bercerita menemukan seseorang di jalan yang tentunya bisa saja tidak ber-KTP itu ya. Itu bagaimana? Kalau tidak ber-KTP, kita berkoordinasi dengan kecamatan, dengan dinas Dispenduk juga ya. Jadi kita nanti datangi apabila dia ada di rumah sakit kayak gitu tidak ada KTP-nya, kita bisa di tempat foto di tempat. Oke. Berarti karena posisinya Mbak Vivi ini akhirnya bisa menjadi sebagai perantara ya di komunitas mulia ini ya, bagi masyarakat utamanya terkait dengan data kependudukan ya, Data kependudukan. agar bisa lancar ya. Tentunya sangat vital sekali nih peran Mbak Vivi berarti. Seperti itu ya. Sampai seperti apa bantuan yang diberikan setelah membantu itu? Dengan ada lagi pengajuan kursi roda, Gong. Oke. Apabila warga itu membutuhkan kursi roda, kami ajukan ke dinas sosial. Pernah sampai memberikan itu berhasil? Berhasil. Luar biasa. Baik. Lalu apalagi kegiatannya? Itu saja? Itu saja. Mungkin kok bisa saya tambahkan. Boleh, silakan Pak Arif. Terima kasih Ko Romi. Baik. Bisa saya tambahkan, kemarin kita membantu Ibu Atika ya, yang awalnya tidak punya adminduk dan kebetulan dia sakit, Ko Romi. Jadi kita itu karena tidak punya keluarga di sini, sanak saudara, atas laporan dari RT, teman-teman komunitas ini yang mengantar sampai ke rumah sakit. Oke. Dan dilakukan perekaman KTP adminduk. Karena beliau tidak punya adminduk sama sekali, jadi data kosong gitu. Oke. Jadi melalui Mbak Vivi disambungkan ke Dispenduk Capil dan kecamatan, akhirnya petugas Dispenduk datang ke rumah sakit, dilakukan perekaman. Oke. Kalau boleh tahu Pak, kok bisa Bu Atika ini sampai tidak punya data sama sekali? Ya, karena memang dia sudah artinya Pendatang kah? Pendatang. Dia bekerja di toko, kemudian lama tidak beradminduk kok. Oke. Jadi sudah lama. Oke. Sampai dia sakit, Pak RT-nya telepon kepada kita, akhirnya kita yang membantu membawa ke rumah sakit. Luar biasa. Berarti sampai hal-hal seperti itu dilakukan oleh komunitas mulia ini. Betul kok. Mulia sekali. Itu saja Pak Arif. Oke. Baik. Itu saja tentunya sudah cukup banyak ya sahabat Indonesia. Bagaimana cerita dari beliau-beliau ini. Wah, selain Jumat Berkah 50 bungkus. Ada kegiatan bulanan, lalu ada kegiatan tahunan.
santunnya anak yatim. santunan itu ya. Ya. Lalu Paket lebaran. paket lebaran dan masih banyak lagi tentunya itu tadi ya. Luar biasa. Dan pertanyaan kami selanjutnya tentunya ini pertanyaan sejuta umatnya nih. Dengan kegiatan yang segitu banyak, kalau boleh tahu nih sumber dananya dari mana? Karena pastinya itu kalau diduitin lumayan besar juga. Dari mana itu dananya didapat? Terima kasih Ko. Saya serahkan pada teman kami, Bu Meria selaku bendahara Ko. Bendahara ya, baik. Tentunya seperti itu. Ibu Miria Kuswa Jariyati. Oke. Apa yang bisa dijelaskan Ibu Bendahara? Dari mana duitnya itu? Terima kasih, Apakah ditalangin oleh Ibu Bendahara semua? Inginnya sih gitu. Ini saya ngomong begini ya, mengingat sahabat YouTube Indonesia, sekedar info, kedatangan kami itu disambut di rumah beliau yang sekaligus menjadi sekretariat ya. Iya. Rumahnya besar sekali. Siapa tahu ditalangi oleh bendahara, kan begitu kan? Bagaimana cerita sebetulnya nih, dari mana duitnya? Ya, awal-awal sih kita itu cari dana dari keluarga. Maksudnya dari keluarga seperti apa? Ya, dari keluarga kami, Keluarga para anggota? ya para anggota. Ditodong? Ditodong. Cari mudahnya kok. Oke. Jadi keluarga-keluarga para anggota ditodong ya? Iya. Orang terdekat ya? Iya. Lalu? Ya, terus seiring berkembangnya komunitas, dana semakin banyak dibutuhkan. Oke. Kami mulai open donasi. Open donasi. Iya. Open donasi seperti apa? Ya, tetap aja sih internal aja, teman-teman dekat gitu. Saya pikir open donasi di Facebook atau bagaimana, enggak ya? Enggak, belum. Open belum. donasinya ke teman-teman sekarang. Iya. Waduh. Ternyata masih muter-muter di internal berarti ya. Iya. Setelah keluarga para anggota, teman-teman para anggota ditodong sekarang. Iya. Waduh, luar biasa. Ya, kadang-kadang anggota juga sih. Oke, tentunya Iya. seperti itu kan? Iya. Oke. Tapi kalau khusus untuk Jumat Berkah, Baik. Jumat Berkah itu biasanya memang dari anggota. Murni Dari anggota. keren. Itu bagaimana mengaturnya? 50 dibuat bergiliran atau setiap kali berkegiatan langsung keluar duit semua? Setiap kali berkegiatan kan ini kita pengumuman di grup gitu. Baik. Nah, itu semua nulis di list ya, terserah lah mau ngasih berapa gitu. Oke. Nanti kalau ada sisa kita simpen untuk Jumat berikutnya. Baik. Tambah lagi gitu. Luar biasa. Dan selama berjalan 4 tahun ini tidak pernah ada masalah ya? Iya, enggak. Tidak sampai mengurangi jumlah yang diberikan? Enggak. Enggak ya? Berarti minimal 50 itu? Minimal. Aduh, tentunya kalau ada rezeki lebih, para anggota bisa lebih? Iya, Wah. bisa. Baik. Jadi seperti itu ya? Iya. Sumber dananya ternyata dari internal saja, sahabat Top Indonesia. Baik. Lalu berikutnya begini nih, yang kami juga ingin tahu ya, karena tentunya kami juga bukan yang pertama nih meliput komunitas itu. Berjalan 4 tahun, apa suka duka yang pernah dirasakan? Tentunya ada kan? 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar, tentunya sahabat Top Indonesia. Kami ingin tahu nih, apa yang pernah dialami, kejadian-kejadian yang monumental mungkin. Apa, bisa diceritakan? Siapa yang mau menceritakan? Siapa? Pak Wawang. Siapa dulu, Pak Wawang? Baik. Apa Pak Wawang? Kejadian-kejadian seperti apa? Ya. Suka dukanya ini seperti apa setelah 4 tahun nih? Terima kasih, Bu Romi. Baik. Apa yang ditanyakan tadi suka dan dukanya. Yes, Ya. suka dan duka. Yang perlu saya sampaikan pastinya dukanya aja. Kalau sukanya ya tidak perlu disampaikan lah ya. Waduh, luar biasa nih. Karena dari awal melakukannya dengan sukacita ya. Ya. Oke. Ya. Oke, dukanya deh, dukanya. Sekarang saya ganti pertanyaan. Ya, Dukanya. kalau dukanya itu banyak sih sebenarnya. Salah satunya ya, salah satunya itu cibiran-cibiran dari teman-teman atau orang-orang yang
melihat. Karena kebiasaan dari kami, setiap ada kegiatan atau melakukan kegiatan, kita dokumentasi, Ko Romi. Didokumentasikan, Didokumentasikan. terus di-share kemana? Di-share biasanya di sosial media. Baik. Iya. Sosial media apa itu? Biasanya WA, Oke. Facebook, Facebook. itu aja sih sebenarnya. Oh begitu. Iya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Baik. Tapi dinilai negatif ada sih, ada di komentar-komentar itu dinilai negatif. Masa sih mau berkegiatan sosial sampai didokumentasi, sampai banyak orang yang harus tahu dan sebagainya. Padahal tujuan kami bukan itu. Tujuan kami sebenarnya menggugah dari yang melihat atau yang menonton untuk juga bisa berempati atau simpati dengan apa yang kita lakukan. Itu Selain tujuannya. sebagai bentuk pertanggungjawaban ya. Selain dari pertanggungjawaban. Selalu saja ya. Iya. Ini bukan pertama juga, bukan yang pertama kali juga kami mendengar hal-hal seperti ini, Bapak Ibu sekalian, dari komunitas-komunitas yang pernah kami liput. Memang selalu ada komentar-komentar seperti itu ya. Jengkelin memang. Orang sudah niatnya baik, karena ini duit tentunya tadi sudah dijelaskan ya, tidak murni dari kantong para anggota saja, tapi juga menerima bantuan dari orang lain. Tentunya sebagai bentuk pertanggungjawaban itu harus didokumentasikan, kan seperti itu ya. Tidak boleh begitu dong, harusnya didukung, bukan dikomentari yang negatif seperti itu ya. Betul. Seringkali berarti dialami itu ya. Iya, sampai sekarang pun juga Oke. seperti itu. Tapi pertanyaan yang terpenting nih, Iya. apakah komentar-komentar itu membuat surut? Oh tidak. Oke, itu yang terpenting Pak Wawang. Lalu apalagi Ya. dukanya yang dirasakan? Mungkin Siapa? teman-teman, siapa? Pak Arif, ayo. Saya ganti pertanyaannya dengan duka sekarang. Selama 4 tahun ini mengalami apa? Atau hambatan lah ya. Hambatan apa aja yang pernah dialami? Terima kasih Ko Romi. Oke. Dukanya banyak sekali kok. Oh banyak, oke. Iya. Seperti apa? Contohnya? Dari keluarga juga ada juga kok. Artinya kita kan niatnya baik kok. Artinya Ya. baik, kemudian juga ya sering kita meninggalkan keluarga kadang-kadang kok. Oke. Nah itu. Tapi saya sudah menjelaskan kepada keluarga bahwa saya ini ingin berbuat baik. Oke. Itu dukanya. Tapi kalau sudah dikasih pemahaman, mereka merasa terinspirasi juga kok. Oke. Itu awal-awal kita tarik ulur kok itu. Oke. Awalnya komplain, akhirnya setelah tahu mendukung. Ya betul kok. Oke. Nah, akhirnya sedikit demi sedikit mereka juga kalau saya ditanya ini ada Jumat Berkah mau nyumbang. Oh iya titip. Ya, akhirnya gitu kok. Aduh, akhirnya seperti itu ya. Oke. Yang awalnya komplain kok. Oke. Kok setiap Jumat setiap hari keluar kemana aja ya. Oke. Kadang-kadang seperti itu kok. Oke. Ya. Tapi itu dukanya. bisa teratasi akhirnya ya. Alhamdulillah bisa teratasi Malah kok. bisa menginspirasi. Iya, Baik, betul kok. luar biasa. Lalu dari yang lain mungkin ada tambahan? Yang lain Boleh, boleh. Pak Ketua. Ini mau nambahin duka atau sukanya nih? Duka aja. Oke. Silakan Pak. Apa? Terima kasih Ko Romi. Baik. Yang paling menyakitkan itu. Wah, ini dukanya. ini luar biasa. Saya tepuk tangan dulu nih, tepuk tangan dulu. Ada ya menyakitkan Ada ya. Seperti yang apa? beranggapan kegiatan ini hanya sebagai kedok. Karena di balik itu katanya kami ingin mencari penghasilan di kegiatan ini. Oke. Itu luar biasa. Duka kami luar biasa, sangat menyakitkan. Baik. Tapi kami akan tetap berjalan, kami akan tetap berkegiatan sebagaimana pepatah pantang surut setelah melangkah. Wah, luar biasa Bapak. Itu saja. Tentunya Ko Romi. seperti itu ya Pak Ya. Samsul. Selalu akan ada komentar-komentar negatif di setiap kegiatan sosial. Mungkin itu sudah gandengannya mungkin ya. Tapi pastinya Bapak Ibu sekalian, kami percaya yang Bapak Ibu sekalian ini adalah hal yang baik. Jadi sudah seharusnya komentar-komentar seperti itu diabaikan saja. Karena yang penting tujuannya ya Pak. Ya. Memang selalu akan ada orang-orang yang nyinyir seperti itu Pak Samsul. Tapi Pak Samsul tadi bilang tentunya itu diabaikan ya Pak. Betul.
tidak mengurangi sedikit pun langkah dari komunitas mulia. Tidak, Itu yang terpenting. Oke. Lalu begini. Sekarang yang ingin kami tahu begini. Setelah tadi menyampaikan dukanya seperti itu ya, sudah melakukannya dengan sukarela, kadang bekerja juga overtime, meninggalkan keluarga, masih dinyinyirin. Pertanyaannya, kok mau Bapak Ibu sekalian ini melakukan itu? Apa sih yang diharapkan dari Bapak Ibu sekalian ini dengan melakukan ini semua? Apa? Bisa yang ada, mungkin teman yang bisa. Oke, dari siapa? Harap. Mbak Nani? Oke. Ya, Nani. Sebentar. Ini kalau profesinya beliau ini Ibu Nani Sri Handayani. Oh, ibu rumah tangga saja. Saya pikir seorang pengusaha. Karena dari sosoknya terlihat seperti seorang sosialita. Oke. Apa harapannya? Baik, terima kasih Pak Dani. Ko. Harapan saya ke depannya untuk komunitas mulia lebih semangat lagi, lebih berjuang lagi, Amin. dan lebih berkembang lagi. Dan semoga perjuangan kita untuk menabur kebaikan tidak hanya sampai di sini saja. Bisa semakin membesar. Iya. Oke, amin. Harus kita amin itu ya. Terima kasih, Ko. Harapan yang luar biasa, Bu Nani. Iya. Lalu dari siapa lagi? Mbak Vivi. Ya. Dari Mbak Vivi. Ya. Silakan Mbak Vivi. Baik Ko, terima kasih. Sekedar info ya Ko. Sebenarnya ada 2 kegiatan yang kami ingin lakukan. Apa itu? Yang pertama yaitu infak beras untuk Hafiz di Situbondo. Yang kedua yaitu membagikan Al-Quran untuk musola-musola. Untuk musola-musola, baik. Ya. Harapan kami ke depannya agar 2 kegiatan tersebut agar segera terlaksana. Bisa segera terlaksana, luar biasa. Jadi rupanya ada program baru nih ya. Ada 2 program baru. Tadi apa? Pembagian infak beras dan pembagian Al-Quran ke musola-musola. Luar biasa. Oke. Lalu dari siapa lagi? Dari Ibu Bendahara. Apa harapannya? Baik, terima kasih Ko. Harapan saya sih sebenarnya mungkin bagi pemirsa UB Indonesia dan teman-teman mungkin terlalu tinggi ya. Tapi saya memang berangan-angan ingin mulia ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Kelurahan Dawan, tapi juga dikenal oleh pemerintah setempat dan bisa membantu ya, misalnya ada bencana alam di mana kita itu bisa ikut membantu gitu loh. Waduh, luar biasa. Jadi Ibu berharap kegiatan komunitas mulia ini bisa terlibat pada hal-hal yang lebih besar lagi. Iya, betul. Misalkan ada bencana alam, diinfokan, siap tuh untuk terlibat. Siap. Tenaga, waktu, siap. Duit, siap. Luar biasa. Itu cita-cita Ibu. Iya. Luar biasa Ibu. Semoga itu bisa segera terwujud ya. Amin. Luar biasa. Amin. Baik, lalu dari siapa Pak Arief? Apa harapannya Pak Arief? Terima kasih Ko Romi. Sahabat OB Indonesia, harapan kami mulia ke depan lebih besar lagi, sehingganya bisa membantu masyarakat di sekitar Situbondo dan sekitarnya, sehingga bisa menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah, fakir miskin, kaum duafa dan lain sebagainya, karena hanya sedikit, jadi harapannya lebih besar lagi. Amin, luar biasa. Itu saja Pak Arief. Lalu kalau dari Pak Awang, ada Pak Awang? Terima kasih Ko Romi. Baik Pak Awang. Sedikit sih harapan kami. Kalau banyak, terlalu banyak takutnya. Poinnya kami menginginkan melalui UB Indonesia masyarakat itu lebih simpati, lebih percaya kepada kami, sehingga bisa membantu kami, ikut membantu kami dalam membantu
warga atau warga yang perlu bantuan itu Seperti aja. itu ya. Iya, karena selama ini yang sudah kami ceritakan tadi, Oke. cibiran-cibiran dan lainnya itu. Baik, Iya. tentunya seperti itu ya. Iya, iya. Beliau berharap apa yang beliau ini lakukan, sahabat UB Indonesia, tentunya tidak disalahartikan seperti itu ya. Betul. Justru harus didukung, disupport seperti itu ya. Ya, Luar biasa Pak Wang. Dan ini tentunya itu tadi adalah harapan-harapan yang luar biasa, yang mulia menurut saya. Meskipun dari tadi tidak ada ini ya, yang mengharapkan ada tambahan donatur begitu ya. Yang ada tambahan kegiatan. Tambahan nih. kegiatan. Luar biasa sekali. Lalu kalau misalkan nih ya, ada di antara pemirsa UB Indonesia nih, setelah melihat podcast ini, lalu tergerak dan ingin ikut bergabung, bisa ya? Oh, bisa sekali, bisa. Oke. Iya, bisa. Supportnya menerima apa saja? Bentuk apa saja? Oke. Dalam bentuk apa saja? Oke, tentunya seperti itu ya. Ya. Jadi sahabat UB Indonesia, mari kita dukung komunitas mulia ini, karena seperti apa yang beliau-beliau sampaikan tadi, mereka ini ingin berbuat sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik itu tentunya harus kita dukung bersama. Betul. Tentunya ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Nomor siapa? Ada nomornya Bapak Ketua Oke. atau juga Ibu Bendahara. Tuh, Ya. bagi Anda yang ingin terlibat atau mungkin ingin mengetahui lebih banyak kegiatan apa saja yang dilakukan oleh komunitas mulia ini, tentunya nanti bisa menghubungi nomor HP yang tertera pada layar. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Dan sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, kita harus akhiri nih, karena tidak terasa cukup panjang juga kita bincang-bincangnya. Sebelum itu mungkin ada pesan. Bisa saya tambahkan harapan? Boleh, boleh. Rupanya Pak Ketua ada ingin menambahkan sesuatu. Monggo. Silakan. Terima kasih Koromi. Harapan Baik. kami mulia, besar dan berkembang tidak hanya sampai di situ. Oke, Tapi komunitas ini kami wariskan kepada anak cucu. baik. Karena umur tidak berjanji. Umur hanya sebatas tarikan nafas. Oke. Komunitas ini akan saya wariskan kepada anak cucu. Itu harapan kami. Oke, luar biasa. Berarti harapan dari Pak Ketua, kegiatan ini tidak hanya sebatas sampai di sini saja, tapi bisa berlanjut sampai ke anak cucu. Betul. Amin, Pak Ketua. Luar biasa. Lalu, seperti yang tadi kami sampaikan, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini, Pak? Baik Koromi. Ada dari Pak Ketua? Ada. Oke, silakan, silakan. Baik Koromi. Untuk pemirsa UB Indonesia, semoga apa yang kami lakukan, kegiatan apa yang kami lakukan menginspirasi kepada Anda sekalian. Berbuatlah baik, jangan bosan, jangan segan untuk menolong sesama. Kami mempunyai slogan bahwa kami datang, kami akan membantu, dan kami tidak akan pulang sebelum orang yang kami bantu kering air matanya. Salam UB Indonesia. Luar biasa Bapak, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya atas waktunya dan juga kesempatannya yang telah diberikan kepada kami. Tentunya kami juga akan selalu mendoakan semoga komunitas mulia ini bisa semakin membesar ya. Amin, 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 amin. Dan anggotanya bisa tetap solid seperti ini, semakin solid bahkan, agar bisa terus berkegiatan Amin. dan menjadi saluran berkat bagi siapapun yang membutuhkan uluran tangan. Amin. Oke? Sehat dan sukses selalu buat Anda semua. Dan sahabat UB Indonesia, seperti biasa, kami harap Anda untuk tidak beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua.
Setelah mendengar kisah mereka tadi, tentu kita semua sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh komunitas mulia ini adalah suatu hal yang spesial. Keinginan mereka untuk bisa menjadi saluran berkat bagi sesama sungguh patut untuk kita apresiasi. Sebuah niat baik yang pastinya menuntut pengorbanan dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya. Kiranya dari kisah mereka ini nantinya bisa menjadi penyemangat bagi kita semua untuk mulai berkontribusi bagi lingkungan kita masing-masing dengan menjadi agen-agen kebaikan dimanapun kita berada. Sekian jumpa kita kali ini. Salam OB Indonesia.